Deposito merupakan salah satu cara yang paling aman untuk berinvestasi dan merupakan salah satu penghimpunan yang paling banyak dari masyarakat. Deposito sangat menguntungkan bagi bank maupun nasabah. Deposito juga memiliki bunga yang tinggi dibandingkan dengan suku bunga produk lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. Penarikan deposito sesuai dengan perjanjian antara bank dengan pemegang deposito berdasarkan jangka waktu yang disepakati. Deposito jangka waktu 1 bulan, artinya penarikan hanya dapat dilakukan setelah 1 bulan. Misalnya, deposito jangka waktu 1 bulan ditempatkan pada tanggal 20 Juni 2009, maka deposito tersebut dapat dicairkan pada saat tempo yaitu pada tanggal 20 Juli 2009. Pengertian tabungan menurut Thomas Suyatno 2001/71, tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet, giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan merupakan bagian dari kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk menahan sejumlah uang dari pendapatannya untuk disimpan di bank untuk keperluan di masa mendatang. Keuntungan deposito: A. Tidak seperti tabungan biasa, setoran awal deposito lebih besar dibandingkan tabungan biasa. Besarnya minimal tiap bank berbeda-beda, tetapi rata-rata saat ini minimal 1 juta rupiah. B. Bunga deposito. Deposito merupakan sarana investasi yang baik dibandingkan dengan tabungan karena bunga deposito selalu lebih besar dibandingkan dengan bunga tabungan. C. Memiliki risiko yang rendah. Deposito merupakan sarana investasi yang aman karena hampir tidak memiliki risiko. D. Biaya administrasi dan pajak tidak seperti giro atau tabungan yang dikenakan administrasi bulanan. Deposito tidak dikenakan administrasi bulanan, walaupun demikian pemotongan tetap ada, yaitu sebesar pajak deposito dari perhitungan hasil bunga deposito itu saja dan tidak termasuk pokok. E. Jangka waktu. Jangka waktu deposito bervariasi dari 1, 3, 6, 12 atau bahkan lebih, tergantung dari kesepakatan nasabah dengan bank. Dengan kesepakatan tersebut, pihak bank maupun nasabah memiliki hak dan kewajiban sendiri-sendiri. Dengan kesepakatan tersebut, nasabah juga tidak bisa menambah atau mengurangi jumlah saldo deposito. Hal tersebut tidak dapat dilakukan setiap saat. Dengan adanya jangka waktu tadi, jika nasabah ingin mencairkan dana pada deposito tidak bisa dicairkan setiap saat, tetapi hanya pada saat jatuh tempo saja. Dengan demikian, nasabah hanya bisa menambah ataupun mencairkan pada saat jatuh tempo saja. F. Pencairan deposito. Pencairan deposito hanya bisa dilakukan pada saat jatuh tempo saja. Apabila terpaksa dicairkan sebelum jatuh tempo, biasanya bank akan memberikan penalti pada nasabah yang melakukan penarikan dana deposito. Data master deposito. Dalam pembuatan deposito diperlukan sistem yang digunakan untuk pembukaan rekening deposito baru, mengedit atau menghapus akun rekening deposito nasabah. Berikut merupakan gambar data master deposito. Keterangannya yaitu: yang pertama, search digunakan untuk pencarian data dalam bentuk nomor rekening atau nama ataupun alamat nasabah. Sistem akan mencari kata yang sama atau mirip dengan yang ditulis. Yang kedua, judul sampai judul kolom yang terdiri dari nomor rekening, nama nasabah, nomor alternatif, dan lain sebagainya digunakan untuk mengurutkan dari terkecil ke terbesar maupun sebaliknya. Yang ketiga, refresh digunakan untuk memperbarui tampilan data. Keempat, posting saldo digunakan untuk mengupdate saldo pokok atau saldo akhir jika terdapat kesalahan perhitungan pada transaksi. Yang kelima, insert digunakan untuk menambah data rekening baru.
Keenam, edit digunakan untuk mengubah data yang belum aktif dan belum memiliki transaksi. Ketujuh, delete digunakan untuk menghapus data yang salah tetapi data tersebut bukan merupakan data yang aktif dan memiliki transaksi. Kedelapan, print digunakan untuk mencetak buku tabungan. Yang terakhir, close digunakan untuk keluar serta kembali ke menu utama. Berikut ini adalah pengisian data master deposito. Keterangan nomor 1 yakni rekening terakhir digunakan untuk melihat nomor rekening terakhir yang digunakan pada sistem. Yang kedua, status verifikasi digunakan untuk mengetahui form telah terverifikasi atau belum, tetapi tidak dapat merubah status verifikasi karena form hanya untuk mengisi data. Yang ketiga, kode integrasi digunakan untuk menyesuaikan integrasi antara buku besar dengan tabungan. Yang keempat, kode produk merupakan menu untuk mengetahui macam-macam produk dapat diubah atau diedit. Yang kelima, kode kantor digunakan untuk mengisi kode cabang tempat nasabah membuat tabungan. Yang keenam, nomor rekening. Nomor rekening ini terisi secara otomatis dengan format kombinasi yang terdiri dari kode kantor. Yang ketujuh, nomor biliet diisi dengan menggunakan nomor yang terdapat pada biliet deposito asli. Yang ke-8, checklist antar pasifa bank digunakan apabila nasabah merupakan lembaga bank karena akan mengubah jumlah PPh menjadi 0. Yang ke-9, kode perkiraan wajib diisi dengan kode perkiraan antar bank pasifa. Yang ke-10, nomor alternatif diisi jika menggunakan penomoran lain. Yang ke-11, jumlah nominal yaitu jumlah setoran awal pada deposito. Yang ke-12, nasabah ID diisi dengan kode yang didapatkan saat menemukan data nasabah. Selamat pagi, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin membuka rekening bank. Oh, iya. Monggo, silakan, Pak. Terima kasih. Apa yang bisa saya bantu, Mbak? Saya ingin membuka rekening bank. Rekening jenis apa, Mbak? Saya ingin membuka rekening jenis biru. Mohon maaf, Mbak, jika ingin membuka rekening tersebut, Anda harus membuka rekening bank dulu, rekening tabungan dulu. Jadi menurut Anda saya harus membuka keduanya, baik biru dan tabungan? Iya, benar, Mbak. Oke, saya akan membuka keduanya. Baiklah, Mbak, Anda dapat mengisi formulir terlebih dahulu dan menandatangani setiap surat permohonannya. Baik, tolong beri waktu saya beberapa menit. Ya. Maaf, saya adalah seorang pelajar. Jadi saya belum kerja. Haruskah saya mengisi jumlah gaji bulanan di sini? Tidak, Anda tidak perlu mengisinya, biarkan saja kosong. Oke, terima kasih. Ini surat permohonannya. Ya. Proses ini akan berlangsung selama 15 menit, Mbak. Dibutuhkan waktu yang cukup lama karena saya ingin membuat tabungan baru Anda dan kartunya. Baik, saya akan bersabar menunggu Anda di sini. Silakan ditunggu dulu di ruang tunggu ya, Mbak. Baik. Saya telah membuat akun Anda, Mbak, dan ini kartu debitnya. Anda ini dan adalah buku tabungan Anda, di mana Anda dapat melihat jumlah tabungan Anda. Saya juga mempunyai sebuah amplop yang berisi nomor rahasia dari kartu Anda. Oke, bagus. Saya akan menelpon bank ini juga jika mendapatkan masalah. Oke, saya sedang menunggu panggilan Anda.